Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Lokasi. Baik, di slide pertama akan dijelaskan oleh Saudara Fadli. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya strategi terhadap lokasi. Pasar dunia berlanjut untuk memperluas dan iklim bisnis global. Tentunya salah satu keputusan strategis yang sangat penting yang diambil oleh banyak perusahaan, FedEx, Mercedes-Benz, dan Hard Rock, adalah di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Ketika FedEx membuka hubungan Asia di Go hubungan pengirim Paris dan Memphisnya menuju ke Asia. Ketika Mercedes-Benz mengumumkan rencananya untuk membangun pabrik utama di luar negeri, yang pertama di VNC Albarna, dia menyelesaikan tahun kompetisi di antara 170 lokasi di 30 negara bagian dan 2 negara. Ketika Hard Rock Cafe dibuka di Moskow, dia mengakhiri 3 tahun persiapan rantai pasokan makanan orang Rusia. Dampak, biaya, dan aspek internasional yang strategis atas keputusan ini mengindikasikannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Angga. Ya, terima kasih. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja. Ketika memutuskan suatu lokasi, manajemen akan tergoda dengan area yang memiliki tingkat upah yang rendah. Namun tingkat upah tidak dapat dipertimbangkan oleh mereka sendiri. Seperti Otis Elevator menemukan kapan dibukanya pabrik di Meksiko. Manajemen harus mempertimbangkan pula produktivitasnya. Yang kedua, nilai tukar mata uang dan risiko mata uang. Meskipun tingkat upah dan produktivitas akan membuat suatu negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang yang tidak mengenakan tabungan. Kadangkala perusahaan dapat mengambil keuntungan atas nilai tukar mata uang, khususnya dengan merelokasi atau mengekspor ke negara lain. Yang ketiga, biaya. Kita dapat membagi biaya lokasi di dalam 2 kategori, berwujud dan tidak berwujud. Berwujud, tangible cost adalah biaya yang mudah diidentifikasi dan diukur secara tepat persis. Yang keempat, resiko politik, nilai dan budaya. Risiko politik dihubungkan dengan perilaku nasional, negara bagian, pemerintah setempat mengenai properti swasta, dan intelektual, penetapan wilayah, dan stabilitas pekerjaan atas berfluktuasi. Contohnya, dalam menempatkan lokasi harus sesuai dengan nilai budaya daerah tersebut. Contohnya di Bali, setiap memiliki tempat untuk menaruh sesajen di depannya. Selanjutnya ada kedekatan dengan bangsa. Bagi banyak perusahaan, penempatan lokasi dekat dengan konsumen sangat penting. Contohnya, bila ingin membuat pabrik harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Apabila ingin membuat pabrik sepatu ditempatkan di daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan fashion daerah tersebut. Yang selanjutnya, kedekatan dengan para pemasok. Lokasi perusahaan dekat dengan bahan mentah dan para pemasok. Karena satu, cepat rusak, 2, biaya transportasi dalam ukuran besar. Contohnya membuka usaha seafood harus karena agar mudah mendapatkan bahan bakunya seperti udang dan ikan. Yang terakhir adalah kedekatan para pesaing. Baik perusahaan manufaktur dan jasa, keduanya juga ingin lokasi kadangkala mengejutkan dekat dengan para pesaing. Artinya kita harus saling sharing terhadap pedagang atau pengusaha yang sama dengan usaha kita, agar kita bisa mengevaluasi kekurangan dan kelebihan barang yang kita jual. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Firman.
Di sini ada metode mengevaluasi alternatif lokasi. Metode mengevaluasi alternatif lokasi itu digunakan untuk memecahkan permasalahan pemeringkatan faktor, analisis biaya lokasi, metode pusat gravitasi, dan model transportasi. Di sini ada metode pemeringkatan faktor. Metode pemeringkatan faktor ini terdapat banyak faktor, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk mempertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Apa itu metode pemeringkatan faktor? Jadi, sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektif dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor yang mempertimbangkan faktor baik yang kualitatif maupun kuantitatif dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua faktor. Next. Di sini ada analisis biaya volume lokasi. Jadi analisis biaya volume lokasi ini adalah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi dengan mengidentifikasikan biaya tetap dan variabel, serta menggambar grafiknya untuk masing-masing lokasi. Di sini juga ada metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi itu adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim kepada pasar tersebut, dan biaya pengiriman dalam menemukan lokasi terbaik untuk pusat distribusi. Lanjut, ada model transportasi. Jadi, model transportasi itu adalah untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa poin penawaran atau yang disebut dengan sumber daya kepada beberapa poin permintaan dan tujuan. Dengan demikian dapat meminimalkan total produksi dan biaya transportasi. Apa itu model transportasi? Jadi, model transportasi itu adalah salah satu jenis model yang terdapat pada riset operasi, digunakan untuk menentukan jalur distribusi yang efektif dari sumber ke tempat tujuan dengan biaya optimal, dalam hal ini biaya yang minimum. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang strategi lokasi jasa. Strategi lokasi adalah hal yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan. Mengapa demikian? Banyak alasan yang mendasarinya, diantaranya sektor barang memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang tersebut atau tempat memproduksi. Sedangkan untuk sektor jasa memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen. Strategi lokasi usaha sektor jasa. Perusahaan yang tergerak di sektor jasa dalam menentukan lokasi mendasarkan pada volume dari revenue yang mungkin didapatkan dengan memperhatikan komponen-komponen, diantaranya adalah daya beli konsumen pada area yang ada lokasi tersebut. Yang kedua, jasa dan citra yang cocok dengan kondisi demografis konsumen di area lokasi, persaingan di area lokasi, kualitas persaingan, keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. Dan yang keenam itu ada kualitas fisik dari tempat, fasilitas, dan bisnis di sekitarnya. Nah, untuk contoh dari nomor 1, daya beli konsumen pada area tersebut. Contohnya seperti kayak lokasi toko Nike, ini strategis atau tidak, cocok atau tidak, gampang dilihat atau tidaknya oleh pengunjung atau orang lain gitu yang lewat. Mungkin bisa ditambahkan juga dengan kayak pajangan-pajangan yang bikin menarik, bikin orang melirik
gitu, Pak. Nah, yang selanjutnya mungkin ada sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, pencontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisaan, dan presentasi data acuan geografis. Fungsinya sistem informasi geografis adalah untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Dan data sistem informasi geografis terdiri atas dua komponen, yaitu data spesial yang berhubungan dengan geometri bentuk keruangan dan data atribut yang memberikan informasi tentang bentuk keruangannya. Contohnya seperti hardware, software, brainware, dan tahapan-tahapannya itu seperti input, sumber data, proses pemasukan data, tahapan pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada sistem informasi geografis, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data, seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi, dan menyisipkan data ke dalam tabel. Yang keempat ada tahapan keluaran atau output. Kalau tahapan output, penyajian data sistem informasi geografis dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik dalam kurung bentuk biner. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.